Halo sahabat Altin, ya ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini kita akan membahas tentang speed ya atau kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Ya kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Tetapi bukan berarti bahwa kecepatan hanya definisinya itu saja, karena bisa juga gerakan yang tidak sejenis ya dan dilakukan secara cepat ya. Gerakan sejenis biasanya seperti lari yang gerakan siklis ya, melakukan gerakan yang sejenis dan itu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, dalam satu kurun waktu tertentu. Tetapi juga bisa kecepatan yang dilakukan dengan katakanlah tadi ada gerakan seluruh tubuh dalam bentuk lari tadi, tetapi juga kecepatan yang hanya anggota tubuh saja, atau juga yang ketiga bisa terjadi adalah kecepatan reaksi. Ini tiga hal yang berbeda. Kecepatan seluruh tubuh yang katakanlah berlari tadi, bisa juga kecepatan anggota tubuh, kecepatan memukul ya, kecepatan bertinju, kecepatan melempar dan segala macam. Itu yang termasuk dalam kecepatan anggota tubuh. Ya, kemudian juga dari kecepatan reaksi. Ya, kita tahu ada kecepatan reaksi yang itu sangat mempengaruhi juga unsur kecepatan secara menyeluruh. Terkait dengan kecepatan itu ya, kecepatan ini sangat penting karena memang kecepatan merupakan salah satu komponen biomotorik yang merupakan komponen biomotorik dasar ya. Mengapa? Karena awal dari sebuah latihan itu biasa selalu dilakukan adalah kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Meskipun di tengah-tengahnya itu biasanya dibarengi dengan fleksibilitas sehingga mendapatkan sebuah koordinasi yang baik. Tetapi kembali ke latihan kecepatan sendiri, ya mengingat itu penting. Menurut Wilmore sebenarnya itu dia membagi kecepatan itu, atau dia katakan bahwa kecepatan itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Katakanlah dipengaruhi oleh strength atau kekuatan ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh waktu reaksi atau reaction time. Kemudian juga dipengaruhi oleh flexibility. Maka ketika seseorang melatih kecepatan berdasarkan Wilmore ya, maka orang tidak bisa melatih gerak yang cepat saja, tetapi juga dia harus dibarengi dengan bentuk-bentuk latihan beban ya. Beban itu bisa saja dikombinasikan, beban yang maksimum strength atau kemudian dilakukan dengan beban yang untuk power, atau kemudian beban untuk strength endurance, atau beban yang dinamis ya, itu bisa saja. Tetapi juga di samping itu, agar dia bisa mendukung performance dari sebuah kecepatan gerak itu sendiri, maka tentu saja sangat dibutuhkan sebuah fleksibilitas. Maka untuk mendapatkan fleksibilitas yang baik, Anda berlatih kecepatan di samping kekuatan, tetapi juga untuk melatih dengan melakukan peregangan-peregangan. Bisa di depan, bisa di belakang, atau bisa di antara sesi-sesi latihan peregangan itu sendiri ya. Tapi intinya adalah flexibility sangat mendukung seseorang dalam melakukan pergerakan yang cepat ya. Kemudian juga terkait dengan reaction time ini sendiri, ini seringkali dirancukan ya. Anda mungkin pernah mendengar reaction time, ada juga mendengar speed movement. Ya, itu hal-hal yang sebenarnya istilah-istilah yang sering dirancukan, termasuk juga refleks. Ya, maka terkait dengan itu saya akan mengingatkan kepada Anda lagi bahwa waktu reaksi itu adalah waktu antara pemberian rangsangan atau stimulus dengan gerakan pertama. Jadi ada stimulus masuk dan dia melakukan pergerakan, itu adalah yang disebut dengan waktu reaksi. Tetapi kalau dikatakan movement speed adalah waktu antara permulaan dan akhir suatu gerakan. Jadi mulai dari pukul sampai selesai pukulan itu. Ya, katakanlah itu. Kalau di dalam lari ya dikatakan waktu reaksi, artinya setelah bunyi peluru, waktu start, pang, baru dengan awal dia melakukan pergerakan. Itu adalah waktu reaksi. Tetapi kalau movement speed itu artinya di dalam atletik ketika setelah tembakan pistol dan dia melakukan gerakan berlari dengan secepat-cepatnya sampai pada mengakhiri kegiatan, itu namanya movement speed ya. Dan yang ketiga adalah juga terkait dengan refleks. Ya, kalau biasa orang bicara refleks, maka itu gerakan yang sebenarnya di luar kesadaran kita karena tidak diperintah oleh otak. Jadi respon yang tidak sadar ya terhadap suatu rangsangan. Jadi
ada gerakan tiba-tiba, katakanlah di dengkul kita atau di lutut kita, kalau kita ketok seperti itu, maka tiba-tiba kita akan bisa langsung kakinya bergerak sendiri tanpa ada perintah dari otak. Artinya bahwa kegiatan itu di luar otak, ya. Terkait dengan itu, kalau yang terkait dengan lari juga, maka sebenarnya di Bompa itu juga sudah menjelaskan. Dia menurut Bompa itu ada justru 6 hal yang mempengaruhi yang mempengaruhi kecepatan itu sendiri. Yang pertama, gen, ya, atau keturunan atau faktor heredity. Ini secara natural talent, ya, itu berpengaruh. Yang kedua juga adalah waktu reaksi. Jadi waktu reaksi seorang itu ikut membantu, tetapi bukan hanya waktu reaksi doang, karena ada unsur lain yang tadi saya sebutkan, ya. Di samping juga kemampuan untuk mengatasi tahanan atau resistensi, apakah itu dari baju, dari kondisi alam, lingkungan, dan seterusnya. Tapi juga termasuk teknik, ya, teknik itu sendiri. Kalau di dalam tinju, maka otomatis bagaimana pukulan yang cepat itu ditentukan oleh momentum yang tepat juga. Orang memukul berarti mengacu mulai berawal dari kaki sampai pada terakhir di pergerakan memukul itu sendiri, ya. Maka itu juga sangat penting. Kalau di lari, maka seluruh aspek unsur-unsur teknik tangan, unsur teknik gerakan kaki, unsur body move-nya itu semua berpengaruh, ya. Dan yang berikut juga adalah terkait dengan konsentrasi dan semangat atlet itu sendiri, ya. Biasanya semangat, otomatis dia menambah konsentrasi dia untuk melakukan aktivitas secepat-cepatnya. Dan yang keenam menurut Bompa itu adalah faktor elastisitas otot. Kalau bicara tentang elastisitas otot, berarti kita bicara tentang flexibility. Bicara tentang flexibility, maka kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan flexibility itu otomatis dengan latihan-latihan peregangan. Terkait dengan itu sudah saya bahas secara terpisah. Silakan Anda mengikutinya melalui video saya yang terdahulu, ya. Ya, saya perlu juga mengingatkan Anda, kalau Anda melakukan latihan speed, maka sebaiknya lakukanlah pada awal-awal latihan. Kalau Anda mempunyai makrosiklus, maka lakukanlah di awal-awal bulan pertama, itu Anda melakukan latihan speed, atau jauh-jauh hari sebelum hari pertandingan, ya. Bentuk-bentuk latihan speed macam-macam, ya, bisa interval training, atau bisa interval running, atau lari interval itu, ya. Dalam kurun waktu tertentu, lari, bolak-balik terus, lari, sekian set, sekian repetisi, ya. Pokoknya bisa interval training dan juga bisa interval running. Yang kedua adalah bisa akselerasi, lari akselerasi atau acceleration. Itu biasanya orang lari dari lambat sampai cepat, sampai sprint. Ya, itu dilakukan secara terus-menerus. Atau juga Anda bisa melakukan uphill atau downhill. Uphill itu adalah lari naik bukit. Bukit yang tidak panjang-panjang, Anda melakukan gerakan lari ke atas bukit. Ataukah kemudian Anda dari atas perbukitan lari turun ke bawah untuk menambah frekuensi gerak langkah daripada kaki, ya. Dan banyak lagi bentuk-bentuk latihan kecepatan, ya. Kalau Anda lihat ada yang menamakannya speed, agility, dan quickness itu, ya. Tapi itu akan kita bahas secara terpisah. Tapi intinya adalah bentuk-bentuk latihan, dan jangan lupa saya sendiri menyarankan Anda untuk melakukan latihan kecepatan kalau bisa menggunakan juga yang dynamic stretch atau dynamic strength. Mengapa dynamic strength? Artinya Anda berlari menuju ke atas bukit itu adalah beban. Anda berlari di pasir yang gembur itu beban. Berlari di dalam air yang setengah lutut itu juga beban. Anda melakukan tendangan-tendangan di dalam air yang setinggi pinggang itu juga adalah beban. Maka strength dinamik itu menjadi penting untuk meningkatkan juga faktor kecepatan Anda, ya. Dan saya juga memberikan petunjuk untuk Anda supaya agar Anda melatih speed itu bisa terhindar dari speed. Yang pertama, Anda harus melakukan warm up yang cukup atau pemanasan yang cukup. Yang kedua, tidak berlatih speed di pagi hari. Kalau bisa Anda di siang hari atau di sore hari. Yang ketiga, ya, ini barengi juga dengan latihan relaksasi peregangan di antara, baik di antara celah-celah istirahat itu Anda melakukan latihan peregangan. Bisa juga kalau di massage, ya. Juga yang berikut adalah kalau atlet kita merasa capek sebaiknya berhenti, jangan dipaksakan, ya. Dan yang berikut yang paling penting adalah sebaiknya Anda melakukan pemulihan itu setelah atau selama 72 jam. Artinya kalau Anda mau melakukan latihan speed lagi, Anda berlatih selama 72 jam atau selama 3 hari, baru kemudian Anda
melatih speed lagi ya. Sedangkan yang terkait dengan sistem energi sudah saya bahas secara terpisah. Ada sistem energi yang aerobik dan anaerobik. Ada aerobik yang Anda berlatih dalam jangka waktu durasi yang panjang, tetapi ada anaerobik yang laktik dan alaktik ya, 4 detik dan di atas 4 detik sampai 1 menit. Itu akan sudah saya bahas, sudah banyak membahasnya. Silakan Anda ikuti pada video-video saya terdahulu. Terima kasih.